Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Pada hari ini kita akan coba bahas prediksi kelima OSNK Fisika IPA SMP tahun 2025. Nomor 7. Lensa dengan kekuatan 10 dioptri memiliki panjang fokus titik-titik. Oke. Kekuatan lensa, teman-teman. Kekuatan lensa biasanya disebutkan dengan P. Itu besarnya adalah P sama dengan 100 per F, ya. Ini dalam satuan sentimeter. Atau bisa juga dalam 1 per F, tapi ini dalam satuan meter. Oke, dalam satuan meter. Kalau saya punya kekuatan lensa 10 dioptri, maka kita bisa dapat F-nya, ya. Berarti F sama dengan 1 per P. 1 per 10, ya, kalau dalam satuan meter, hasilnya adalah 0,1 meter. Ini fokusnya. 0,1 meter atau 10 cm. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ini kekuatan lensa. Oke. Sampai nomor 7 ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? 1 sampai 7? Belum ada. Baik, kita lanjutkan kalau belum ada. Nomor berikutnya. Es yang sedang mencair dan air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm diukur dalam termometer T menunjukkan angka 20 dan 220. Jika termometer tersebut dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 45 derajat, maka skala pembacaan termometer T menunjukkan angka berapa? Oke, biasanya ini keluar nomor 1 ya, tapi nomor 8 ya. Kita bandingkan T dengan Celsius sekarang. T dengan Celsius. Celsius itu punya titik bawah 0, ini 100. T punya titik bawah 20 dan 220. Yang diminta adalah saat C menunjukkan angka 45 degree, berapakah temperatur di T? Gitu. Ya, saya anggap T saja. Maka, seperti yang sudah sering saya jelaskan, kita tinggal bandingkan panjangnya, teman-teman. Ini panjang ini dibagi panjang total, ya, T min 20 per 220 kurangi 20 sama dengan 45 min 0 dibagi 100 kurangi 0. Maka diperoleh T min 20 per 200 sama dengan 45 per 100. Oke, ini saya bagi dengan 5, hasilnya adalah 9 per 20. Ya, kalau saya bagi 5. Ini saya boleh bagi dengan 20, hasilnya jadi 10. Ini per 1. Kita kali silang menjadi T min 20 sama dengan 90. Ya, maka kita dapatkan T adalah 110 degree Celsius. Sorry, bukan Celsius, tapi T ya. Sorry, ini T harusnya. T. Jadi jawabannya adalah 110, yang B ya. Yang B. Next, nomor 9. Nomor 9 ini menjadi chapter tentang magnet. Ya, kalau di SMP nasional, dia di kelas 9. Sebuah trafo atau transformator dengan jumlah lilitan primer 100 dan jumlah lilitan sekunder 150 diberi input dari baterai 9 volt. Tegangan outputnya, ini mudah sekali ya. Ingat bahwa rasio antara sekunder voltage dengan primary voltage ini akan sebanding dengan number of coil-nya, ya, dengan jumlah lilitannya, Ns per Np. Kita mencari tegangan outputnya atau sekundernya, berarti Vs-nya kita cari. Vs-nya berarti Ns dibagi Np kalikan dengan Vp-nya. Ns-nya itu secondary coil-nya, dia punya 150, kemudian primernya 100.
kalikan dengan primer inputnya 9 volt. Udah dapat ya. Berarti ini jadi 1,5 kali 9. 13,5 volt. Selesai. Ya, ini A jawabannya. Hati-hati ya, ada dua formula yang berkaitan dengan trafo. Yang kedua adalah kalau di rasio arus listriknya atau rasio current-nya. Kalau current dia berbanding terbalik, teman-teman ya. IS dibagi IP itu sama dengan number of coil di primary-nya dibagi dengan number of coil di secondary. Ya, ini kalau arus listrik. Arus atau current. Kemudian satu lagi efisiensi ya. Efisiensi ini adalah rasio antara input power dibagi dengan output power kalikan dengan 100%. Ini juga kadang-kadang muncul ya. Ini untuk trafo yang tidak ideal. Kalau ideal efisiensinya 100% atau input power equals to output power. Oke. Nomor 9 ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Belum ada ya. Kita lanjutkan kalau belum ada. Nomor 10. Sebuah pipa air memiliki ujung-ujung yang berbeda luas penampangnya. Luas penampang ujung B setengah kali luas penampang ujung A. Air masuk melalui ujung A sebanyak 1 liter dengan laju 10 cm per detik. Jika di tengah pipa terdapat kebocoran sebanyak 50 cc air tiap detik, maka air keluar dari ujung B dengan laju titik. Baik, saya gambarkan pipanya, kira-kira begini bentuknya. Ini pipa dengan ukuran yang berbeda, ya, ujung-ujungnya. Ini misalkan ujung A, ini ujung B gitu. Air masuk melalui ujung A, masuk dari sini dia, keluar di ujung B. Ketika masuk A, dia punya debit sebesar 1 liter per detik, ya. Debitnya 1 liter per detik. Saya beri simbol Q. Sorry. Q sama dengan 1 liter per second. Kemudian kecepatannya V-nya itu adalah 10 cm per second. Ini kecepatan air di A, ya. Ini beri simbol A, ini juga A gitu. Di B, jika di tengah pipa terdapat kebocoran 50 cc per detiknya. Oke. Di sini ada kebocoran misalkan, ini ada bocor, keluar airnya. Nah, karena bocor ini, keluarlah dia sebesar 50 cc per second. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa luas penampang diketahui dia. A itu setengah kali luas penampang ujung A, berarti yang B ya. AB-nya, luas penampang B, itu setengah luas penampang A. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Terus bagaimana berikutnya? Berikutnya adalah kamu gunakan hukum kekekalan massa saja, atau hukum kekekalan volume. Jadi volume yang masuk dengan volume yang keluar, itu harus sama gitu. Ya. Volume yang masuk, ini sama dengan volume yang keluar. Ya. Ini V besar ya, volume, bukan V kecepatan. Volume yang masuk itu dari A. Tapi keluarnya itu ada 2 titik. Ya. Ada di volume yang ada di B, ditambah dengan volume yang di bocor. Gitu. Ya, ini volume yang di A-nya. Oke. Nah, volume yang masuk per detik, ya, volume yang masuk per detik itu juga harus sama, teman-teman. Ya, jadi kalau volume masuk per detik itu kan berarti yang di itu 1 liter. Nah, 1 liter per detik. Kemudian yang keluar berarti juga harus 1 liter per detik, gitu. Ya, cuman ada 2 titik.
titik A dengan titik B. Udah selesai. Kita bisa hitung berapa berapa nilai dari kecepatan di ujung B-nya. Oke? Sampai di sini ada yang menanyakan dulu, teman-teman? Masih ada yang bingung dengan soal ini? Tidak ya. Jadi prinsipnya sekali lagi, teman-teman, bahwa untuk soal-soal semacam ini, kembalikan ke hukum kekekalan volume atau massa ya. Jadi volume yang masuk per detik harus sama dengan volume yang keluar per detik juga gitu. Ya, yang kita sebut sebagai debit. Next, nomor 11. Alat listrik bekerja pada tegangan 220 dan kuat arus 5 ampere. Jika alat tersebut bekerja selama 7 jam, maka energi listriknya adalah energi listrik atau energi apapun sebenarnya ya. Energi itu sama dengan daya atau power dikalikan dengan waktunya. Nah, powernya dari mana? Powernya itu bisa ambil dari sini. 220 kalikan dengan 5 ya, atau V kalikan dengan I kan. Kalikan dengan T. V-nya 220, arusnya 5 ampere, kalikan dengan 5 jam. Oke. Kalikan dengan 5 jam. Sehingga kita bisa hitung ya. V kali I itu nanti kamu dapat powernya dalam satuan watt, T-nya dalam satuan jam. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Sehingga energinya saya simpulkan sebagai E, 220 kalikan 50, 220 kalikan 25 berarti ya. Berapa itu? 220 kalikan dengan 25. Kok 25 sih? Itu 7 jam ya. Sorry, Pak Devin salah hitung. Salah tulis. Ini 7 jam waktunya. Kalikan dengan 5 kali dengan 7. Berarti 7.700 watt jam. Gitu. Atau kita ubah kilo jadinya 7,7 kilowatt jam. Ya. Atau biasanya dituliskan dalam bentuk 7,7 kWh, hanya hour. Oke, 7,7 kWh. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ini untuk nomor 11. Oke. Mari kita lanjutkan nomor 12. Sebuah bandul sederhana terbuat dari sebuah bola logam yang bermassa 50 gram. Digantungkan pada usus tali yang panjangnya 60 cm dan massanya dapat diabaikan. Jika massa bandul diubah menjadi 2 kali lipat, panjang talinya diubah menjadi 4/9 panjang tali mula-mula, maka frekuensinya akan berubah menjadi titik-titik. Nah, ini hati-hati ya. Periode pada bandul itu tidak dipengaruhi oleh massanya. Ya. Periode pada bandul itu tidak dipengaruhi oleh massanya. T sama dengan 2pi akar L dibagi G. Ini untuk kondisi begini. Ini ada panjang tali sebesar L. Ini massanya berapapun ya. Ini L. Maka ketika dia bergetar, berosilasi, periodenya itu dipengaruhi L dan G saja ya. Atau di sini frekuensi kita bicara. Kalau frekuensi tinggal dibalik doang ya. Frekuensi itu kan seperti berarti 1/2pi akar G per L. Nah, ketika panjang talinya diubah menjadi 4/9, maka saya sebut sebagai F2 misalnya. Formulanya sama, 1/2pi kalikan dengan G, akar G maksudnya, dibagi L. L-nya saya ubah menjadi 4/9 kali panjang mula-mula. 4/9 L berarti. 4/9 kali L. Maka diperoleh 1/2pi akar G per L itu adalah F yang pertama tadi. Ya. Maka F saya keluarkan, akarnya tinggal 9/4. Akar 9/4 berapa? 3/2. Jadi 3/2 kalikan frekuensi
mula-mula. Ya, 3/2 kali frekuensi mula-mula. Jawabannya adalah yang beta. Ini untuk nomor 12. Ya, hati-hati bahwa periode pada bandul sederhana itu dia tidak dipengaruhi oleh massa. Jangan terjebak dengan pegas ya. Kalau periode pegas, baru dia dipengaruhi oleh massa. T sama dengan 2pi akar M dibagi K, teman-teman. Ya. Jadi makin besar massanya, tentu periodenya makin besar. Ini berlaku pada pegas. Ya. Pegas itu begini. Ini misalkan pegas, saya ikatkan dengan benda bermassa tertentu, M, saya tarik sedikit, saya lepas, nanti dia akan berosilasi. Ya. Dia berosilasi. Ini konstanta pegasnya, atau spring konstannya K. Oke, jadi kalau periode pada bandul, itu dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi, konstanta gravitasi. Sedangkan pada pegas, periode dan frekuensi dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas atau spring constant.